Orang baru hidup ketika menyadari bahwa dia pasti akan mati. Mayoritas itu selalu salah. Minoritas itu jarang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Huratul Ayun. Di sini saya mau bertanya. Dulu saya pernah ikut seminarnya Mas Abrang yang membahas tentang kalau bisa masalah itu yang kecil itu ditiadakan, yang gede-gede itu disimpelkan kayak gitu. Nah, udah tahu kan? Waktunya praktek dalam kehidupan gitu. Udah saya praktekin, tapi kenapa lama-lama kok saya malah jadi nggak peka gitu. Kayak gampangin masalah gitu, kayak paling yo ini lewat doang kayak gitu. Terus saya mulai aneh lagi ketika saya menghadapi masalah besar, itu malah saya jadinya tenang. Terus kayak baru sadar, oh ini masalah ya, kayak gitu. Malah jadinya malah kayak laki-laki jadinya sekarang. Nah, saya kehilangan sense sebagai wanita gitu. Wow. Jadi untuk mengembalikan kodrat saya ini, lebih kayak harusnya nggak boleh sesantai itu gitu loh. Terus saya kan mau, ini kan generasi Z ya, mau ke psikolog kayak eman-eman uangnya kayak gitu kan. Terus curhatlah ke ChatGPT gitu. Apakah perasaan saya ini normal? Enggak gitu, butuh validasi kan Mas, kayak gitu. Terus sampai saat ini masih cari-cari yang paling cocok untuk saya itu apa gitu. Apakah terlalu tenang itu bagus? Apa kita harus selalu eling lan waspada dan lain sebagainya? Tolong jelasin sih. Makasih. Cek, oke. Ini pendulum swing yang berbeda. Yang di sini ngomong overthinking, kebanyakan masalah yang harus dipikir. Ketika nggak ada masalah juga masalah ternyata. Nggak ada masalah yang dilihat ternyata juga masalah ini. Gini, ketika saya mengajarkan, ketika saya membagi tips itu akarnya itu berangkat dari ketika saya ditanyain ilmu apa yang menurutmu paling berharga hasil dari merantau di Kanada 5 tahun. Jawaban saya nyebutnya waktu itu ilmu babah. Ilmu babah itu kemampuan untuk mengignore. Oke, ini bukan masalah. Udah, kemampuan mengignore. Karena untuk orang yang agreeableness-nya, untuk orang yang tidak mudah berkonfrontasi, saya harus punya kemampuan untuk mengesampingkan masalah. Itu bukan masalah kok. Tapi itu juga bukan dilakukan dengan tergesa-gesa. Itu dihitung juga. Ini masalah yang nggak worth untuk tak pikirin nih. Udah saya pikirkan. Nah itu membuat saya punya kontrol terhadap energi dan waktu saya spend di mana. Hidup currency-nya cuma itu. Currency dari hidup cuma waktu yang terbatas dan energi yang terbatas. Jadi kalau Anda mau, saya yakin masalah tetap datang kok. Problemnya adalah bahayanya pendulumnya terlalu jauh ketika problem yang harus dipecahkan terus diignore kan gitu. Bahwa menghadapi masalah besar dengan tenang, menurut saya itu positif. Mungkin saya belum ketemu ya, keuntungan menghadapi masalah dengan panik gitu. Wah masalahnya besar nih, harus panik. Kok aku nggak panik sih? Ojo panik malahan. Karena kan untuk bisa memecahkan masalah dengan lebih baik adalah ketika kepala dingin memang. Tidak emosional, tidak panik, melihatnya clear, pecahkan masalahnya. Nah, eleng dan waspada itu kan, saya dulu analoginya gini sederhananya. Eleng dan waspada itu bukan waspada bahwa semua hal masalah. Karena kalau kamu mau cari masalah, semua hal itu masalah. Semakin kamu pandai, semakin bisa membuat masalah terhadap segala hal. Wes, opo wae iso gawe masalah.
Oh, lampu iki iso gawe radiasi panas wae iki katok iki ngene iki ra sehat kowe cedak-cedak ngene Covid itu kabeh iso dadi masalah wis. Semua bisa jadi masalah. Tapi kan itu kita spend energinya jadi bukan hal yang penting. Terbatas waktunya, terbatas energinya. Memang ada loss di situ. Jangan lupa. Dari 10 yang pengen kita kejar, mungkin hanya 5 atau 3 yang bisa kita capai. Dan kita harus ikhlas dengan 7 yang kita lepaskan. Begitu juga dengan masalah. Oke. Orang enggak semua harus tak apa namanya? Kita harus punya skala prioritas. Nah, kepala dingin itu sangat membantu untuk bisa kita melihat prioritas mana yang memang harus dipecahkan. Biasanya prioritas yang masalah yang punya leverage, masalah yang prudent, masalah yang punya efek panjang ke belakang itu lebih worth it untuk dipecahkan. Biasanya seperti itu. Kalau masalah di nesoni kancamu, misalnya sing ora melu makani kowe gitu diignore bisa. Monggo. Apa kebahagiaan hidupku tidak tergantung dengan pandangan positifmu terhadap aku. Aku tuh anggap elek, yo gak masalah. Kamu tidak bermoral, kamu gini, gak masalah, wes monggo. Itu hak dia untuk apa namanya, untuk punya pendapat terhadapku, wes oke, itu masalah itu, tapi bisa masalah yang bisa tak terima, monggo, wes, udah, energi, resource nggak apa keluar di situ. Eling dan waspada. Saya dulu memberi analogi eling dan waspada itu seperti orang naik sepeda ke sekolah. Eling kamu mau ke sekolah, waspada di perjalanan jangan sampai tabrakan. Waspada itu sepanjang jalan, tapi harus eling tujuannya kemana. Karena kalau waspada tok tanpa eling tujuannya kemana, kita mengpit-pitan muter-muter nggak tahu kan kemana-mana. Tapi kalau kita cuma eling mau ke sana tanpa waspada, di tengah jalan bisa kecelakaan kan gitu. Pertama kan tentukan, oke, saya mau memecahkan masalah yang mana, dipikir. Karena akan jauh lebih mudah memetakan masalah ketika kepala dingin, bukan ketika panik. Nah, ini perlu Anda track lagi. Ini masalah besar kok saya tidak panik ya. Jangan-jangan itu tidak besar. 1, jangan-jangan. Nomor 2, di track lagi. Caramu untuk melihat sesuatu besar atau tidak itu apa sih kriterianya? Karena ada, nggak tahu kok apa ya, terserah uripmu kok, aku nggak paham. Yang penting neng uripmu apa kan aku nggak paham. Tapi ketika kita sudah masuk pada pemilahan, mana besar, mana kecil, mana tinggi, mana rendah, itu pasti ada kriteria. Pasti ada kriteria di kepala kita bawah sadar. Nah, misalnya gini, ono wong apa sebenarnya? Followernya sama-sama DM kamu, followernya 10 sama followernya 1 juta. Kamu balas, menurutmu lebih worth it mana yang dibalas? Biasanya 1 juta. Kalimatnya sama persis. Raini lu yang ganteng sih 1 juta. Nah, makanya kamu ketawa berarti yang saya masuk kriteriamu ini tadi. Tadinya kan belum kriteria. Tapi artinya setiap orang itu kalau memilah A atau B, mana tinggi mana rendah itu pasti ada kriteria. Coba di track lagi kriteria kita apa sih, benar atau salah sih? Enggak ada benar salah ya, tapi datangnya dari mana sih? Ini kriteria yang saya ambil sendiri atau kriteria yang saya adopsi dari masyarakat? Karena kadang-kadang yang kita adopsi dari masyarakat belum tentu efektif buat kita. Beli motor A atau B atau C, itu pasti kriteria masuk tuh. Kalau kriteria terpentingmu adalah kelihatan keren di kampung, kamu akan melihat akan mencari motor yang lebih bagus daripada tetanggamu. Kalau kriteriamu adalah kue kiri randu duit tuku bensin, mesti cari motor yang paling hemat. Kalau kriteriamu adalah siapa tahu di tengah jalan ini tak dol lagi. Nah, artinya kamu cari motor yang harga jualnya tinggi kan gitu. Artinya semua pilihan terhadap tinggi, rendah, besar, kecil itu pasti ada kriterianya. Bukan pada masalahnya tapi pada kriterianya. Coba di track lagi kriteria. Kriteria dalam bawah sadar kita seperti apa. Karena menurut saya konsep yang kedaulatan yang diajarkan Simbah adalah seperti itu. Bukan berarti kita tidak harus setuju dengan pandangan masyarakat. Kadang-kadang pandangan masyarakat itu fallback yang baik. Kadang-kadang tidak tepat juga, jangan salah. Mayoritas itu lali aku sing nulis apa buku ini, tapi statementnya saya senang banget. Mayoritas itu selalu salah, minoritas itu jarang benar.
karena untuk dirimu pribadi. Paham nggak? Selalu ada nuansa dari pribadi yang tidak bisa diterjemahkan di masyarakat. Artinya masyarakat itu sebagai baseline. Kalau kita gini, kita sering dengar ya, rata-rata IQ Indonesia berapa? 78,49. Rata-rata seperti itu. Oke, terus kamu ngelihatnya gini, apakah seluruh masyarakat Indonesia 8,49? Enggak kan? Itu baseline, rata-rata. Artinya kamu kan itu seperti norma di masyarakat. Norma masyarakat itu rata-rata cara berlaku yang kita setujui bersama. Tapi untuk pribadi nanti pasti ada naik dikit, ada turun sedikit. Nah disitulah personality, disitulah dirimu yang unik tuh di situ. Karena memang ada sedikit beda dengan pandangan masyarakat. Tapi untuk bergaul kamu tahu nih baseline-nya di mana. Sehingga kadang-kadang nurunin ego, kadang-kadang naikin dikit, kadang-kadang nurunin. Kenapa? Karena dirimu dan masyarakat itu berbeda. Untuk dirimu mayoritas itu selalu salah. Untuk dirimu pribadi ya, minoritas jarang benar. Artinya kamu harus menemukan unikmu. Karena kamu sudah menemukan unikmu, bukan kamu memaksa masyarakat untuk paham unikmu, tapi kamu bisa adjust di masyarakat. Karena standarnya di setiap kumpulan itu berbeda. Gue pindah sedikit nang Surabaya wis, kalimatnya beda-beda. Cara misuwe beda, cara ekspresinya berbeda. Karena kamu tahu unikmu, oh ini harus dinaikin, ini diturunin, ini diginiin, biar kamu bisa blending dengan masyarakat di situ. Nah, artinya kamu harus menemukan baseline-mu dengan kriteria apa sih sebenarnya? Karena setiap keputusan manusia itu pasti akarnya dari kriteria. Man arafa nafsahu, untuk mengenal dirimu, salah satunya adalah mengenal kriteria yang kamu gunakan untuk memilah sesuatu di hidupmu itu apa. Itu dulu digali. Kalau untuk masalah masalah besar kok jadi tidak panik, menurut saya itu harus disyukuri. Panik itu tidak membawa ke sesuatu yang baik, wis loh. Waspada oke. Meningkatkan awareness, meningkatkan kewaspadaan. Tapi kebablasan itu namanya panik. Ojo kebablasan. Panik itu nyon saya pula. Panik itu jarang bener. Jarang outcome-nya positif. Jarang. Panik itu kan di luar kontrol. Makanya disebut sebagai panik. Makanya coba di sini pacaran, yang berjanji ketika lagi mesra pasti menyesali di belakangnya. Yang misui ketika marah pasti menyesal di belakangnya. Semua statement ketika kamu tidak normal, keadaan panik itu tadi, itu pasti disesali di belakang. Makanya posisi paling baik menghadapi masalah, tidak panik. Gimana caranya tidak panik? Awalnya triknya adalah dengan memahami bahwa sebesar apapun masalahmu sebenarnya tidak besar. Sak gede-gede ini masalahmu. Karena pada perspektif yang paling besar, dirimu ono apa ora ono dunia melaku terus kok. Ini ngomong-ngomong kerendahan hatian ya. Awakmu ono ora ono gembel masalah seberapa enggak pengaruh dengan kebaikan dunia, dengan berjalannya dunia kok. Artinya hidup adalah senda gurau, ayo kita hadapi. Gede masalahnya, sak gede-gede ini masalah terbesarmu, resiko terbesarnya apa? Mati. Gue rasa duwe masalah ya mati. Gue ora ambekan 10 menit we mati. Gue ra iso ngising we mati. Gue kakean ngombe mati. Banyak alasan untuk mati. Artinya apapun sebesar masalahnya sebesar apapun, endingnya resikonya mati. Makanya salah satu kalimat, orang baru hidup ketika menyadari bahwa dia pasti akan mati. Makanya ada dorongan untuk kuburan, mengingat kematian. Kan banyak dorongan kultur maupun agama untuk selalu mengingat posisi mati. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu resiko terbesarnya dan bisa menerimanya, tidak ada lagi masalah di dunia yang terlalu besar. Semua masalah hanyalah ngisi kegiatan untuk nunggu mati. Men ra bosen ngono wae to. Nek ora ono masalah mesti golek masalah kok. Tanya semua, kalau kamu saya punya teman yang dari lahir kaya raya luar biasa. Dan mimpi hidupnya adalah ditolak wanita. Asura, menghina banget toh, menghina uripe kita semua toh. Dia sangat pengen ditolak wanita tuh. Karena sugih ra karuan, bocah yang ganteng, dengan segala kriterianya, nyedak sapa wae mesti gelem.
Wis dhek njajal sing paling tuwa, paling enom sing kae pramugari tengah jalan dicolek kabeh gelem dhek kapan ya aku iso ditolak. Kuwi mangkano apa jenenge nyedak ono bencong aku ngomong ngono ya. Artinya manusia kalau tidak punya masalah pasti cari masalah. Pasti cari masalah. Tanya orang teman-teman yang kerja kantoran setiap hari hidupnya stabil, kalau liburan cari masalah. Naik gunung. Gue munggah gunung ya tetep Bali toh. Nek munggah gunung bangun omah njuk tinggal neng kono make sense. Kesel munggah baru ke Bali meneh. Ngopo. Ini pribadi, ini bukan pandangan apa namanya yang perlu Anda adopsi. Ini datang dari kedendaman saya terhadap naik gunung. Saya tuh zaman SMA itu seneng ikut PA pecinta alam, Mapala pecinta alam. Hari pertama berangkat naik gunung itu pasti semangat luar biasa. Malam pertama pasti menyesal. Tiap tahun saya ulangi 3 kali dan semuanya menyesal. Hasilnya sama. Ndak wis mulai aduh nyamuk ya kademen ngopo aku neng ini cuk, keputusan apa saya sampai sini nih. Tahun depan pengen meneh. Ditambah lagi ada kejadian yang tidak enak karena ketika saya Mapala dibantuin packing sama teman-teman. Ketika buka tas saya di atas gunung ada setrika. Abote kaya ngono, mosok ditinggal neng dhuwur gunung misuh-misuh sepanjang perjalanan. Ya kuwi minggara pisah iki. Tenas, tak ewangi ya setrika dilebokke abot banget tas e teng dhuwur wasu. Ora digawa Bali ya eman-eman, digawa ya abot banget. Itu dendam pribadi sama seperti mancing itulah. Tapi intinya Pak paham ya. Semoga menjawab. Don't worry. Oke. Moga-moga.